dan melihat sosok makhluk berbulu lebat bercelana hijau melarikan diri menembus dinding rumahnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi Risana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Kalian tahu nggak isu kolor hijau belakangan ini kembali beredar? Tepatnya bulan Juni lalu, teror kolor hijau ini menyambangi Langkat, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah pelaku kolor hijau ini telah berhasil ditangkap oleh polisi dan tidak terjadi hal yang mengerikan pada korban, namun cukup membuat trauma. Karena pelaku kolor hijau ini datang mengintip korban yang sedang tertidur kala ia sedang mabuk akibat minum minuman keras sejenis tuak. Isu kolor hijau ini sempat meluas di Jabodetabek dan terus-menerus menjadi pemberitaan nasional. Akibatnya para warga menjadi sangat waspada dan para ibu-ibu pun merasa ketakutan saat tidur sendirian. Ronda malam yang dilakukan oleh para bapak dan anak muda pun sempat rutin diadakan. Selain itu, rumah warga pun banyak dipasangi bambu kuning dan daun kelor yang konon katanya dapat menangkal si kolor hijau. Bagaimana dengan keadaan lingkungan kalian? Apakah ada di antara kalian yang memasang bambu kuning dan daun kelor di depan rumah kalian? Atau kalian pernah melihat sosok kolor hijau? Komen di bawah. Hari ini kita akan membahas asal-usul mitos Indonesia, yaitu sosok kolor hijau yang sempat melegenda karena kejahilannya yang sering menggerayangi tubuh para perempuan, bahkan tak segan-segan memperkosanya. Seperti apa kisahnya? And it will begin in 3, 2, 1. Kolor hijau digambarkan sebagai laki-laki berkepala botak, perut buncit, dan mengenakan kolor berwarna hijau. Usut punya usut terkuak bahwa sebenarnya kolor hijau adalah salah satu bentuk dari pesugihan dengan syarat harus memperkosa para wanita baik remaja maupun yang sudah berkeluarga demi mencapai apa yang diinginkan. Mitos kolor hijau ini berawal dari kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi pada Oktober 2003 lalu. Korbannya adalah seorang wanita yang sudah memiliki anak laki-laki berusia 2 tahun. Korban diperkosa oleh sosok kolor hijau di depan putranya dan bahkan ibu mertuanya pun turut menjadi korban pemerkosaannya. Menurut kesaksian korban, ia melihat pelaku adalah lelaki bersenjata golok namun hanya memakai kolor berwarna hijau. Karena kejadian ini, warga sekitar pun memberikan julukan kepada pelaku sebagai kolor hijau. Hantu kolor hijau yang digambarkan oleh para korban yang selamat adalah makhluk yang memiliki moncong layaknya anjing, bertelinga lebar, berbulu, dan dipercaya sebagai jelmaan manusia yang sedang menyempurnakan ilmu hitam. Maaf banget kalau video ini ada noise karena di sebelah sedang ada pembangunan rumah ya. Kisah seram dan mengerikan tentang wujud makhluk setengah manusia dan setengah binatang ini tidak saja tersebar dari mulut ke mulut, tetapi telah meluas melalui media massa di Indonesia. Masyarakat yang yakin dan percaya dengan adanya makhluk ini memanggil beberapa dukun untuk mencoba berkomunikasi dan menangkap kolor hijau untuk mengetahui bagaimana wujud asli si kolor hijau ini. Ada cerita 4 orang dukun yang mencoba menangkap makhluk ini mengalami muntah-muntah. Di Kampung Harjamukti, Depok, ada kisah pengalaman seorang wanita bersama ketiga temannya yang takut untuk keluar rumah terlebih saat malam hari. Hal ini karena rumah sewaannya kebetulan berdekatan dengan pohon beringin yang disebut-sebut menjadi tempat di mana kolor hijau bersembunyi. Menurut cerita, beberapa orang dukun dengan bantuan para warga kampung yang sempat melihat 2 sosok kolor hijau berhasil menangkap kolor hijau yang dikenal sebagai Warno, namun yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Tapi anehnya, Warno yang berhasil ditangkap saat itu berhasil kabur secara tiba-tiba yang membuat para warga yang menangkapnya pun histeris. Warno diketahui menyembunyikan diri di pohon beringin. Para warga dan beberapa dukun pun berjaga-jaga di bawah pohon beringin itu, namun sayang hingga saat ini Warno pun tidak pernah keluar dari pohon beringin itu. Wanita itu mengaku hingga saat ini belum ada penduduk yang secara jelas melihat atau menjadi korban pemerkosaan kolor hijau yang memiliki hidung moncong, bertelinga lebar dan badan berbulu itu. Dia pun hanya menuruti nasihat penduduk lainnya untuk memasang bambu kuning dan daun kelor di depan pintu rumah, alih-alih takut bila memang kolor hijau itu benar nyata dan ia menjadi salah satu dari korbannya. Kalian di sini ada yang tinggal di Harjamukti Depok? Komen di bawah ya.
Atau ceritakan pengalaman kalian, apakah kalian pernah bertemu sosok kolor hijau ini? Cerita mengenai sosok kolor hijau ini diperkuat dengan pengakuan dari 3 orang wanita, yaitu Rosada dari Kampung Bulak Tangerang, Saripa dari Pondok Ranji Ciputat, dan Nurma dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketiganya mengaku kepada media massa bahwa mereka telah menjadi korban dari makhluk mistis yang diberi julukan kolor hijau sewaktu mereka sedang tertidur. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa kesaksian 3 wanita itu adalah cerita bohong belaka. Mereka sengaja mengarang dan mengaku sebagai korban kolor hijau untuk mencari sensasi dan mendapatkan bantuan. Saripa mengaku ia berbohong dengan cara ia mencakar kakinya sendiri. Hal itu dilakukan karena ia mengalami kesulitan perekonomian. Akibat kesaksian palsunya, Saripa pun terpaksa ditahan oleh polisi selama beberapa hari. Rosada dalam ceritanya, ia mengaku telah didatangi oleh sosok kolor hijau ketika ia sedang tertidur bersama suami dan anaknya. Dia mengaku tubuhnya terasa ditindih dan Rosada pun menjerit dan melihat sosok makhluk berbulu lebat bercelana hijau melarikan diri menembus dinding rumahnya. Rosada sengaja mengoyak pakaiannya seolah dirobek paksa dan mencakar dirinya sendiri, dan hal ini dilakukannya hanya untuk mencari sensasi. Perkumpulan spiritualis Satya Buana menyatakan bahwa sosok kolor hijau ini benar-benar adalah suatu perwujudan dalam bentuk metafisika. Kekuatan tenaga makhluk halus yang sedang meningkatkan ilmunya dengan cara memperkosa perempuan yang lemah, ujar Edi, salah seorang pemimpin perkumpulan tersebut. Edi bersama beberapa anak muridnya telah menangkap gelombang tenaga yang bersumber dari kolor hijau dengan menggunakan mediumisasi. Di depan beberapa wartawan, Karisma, anak dari Edi, memanggil gelombang kolor hijau hingga merasuki tubuhnya. Di dalam dialognya, kolor hijau mengaku telah berusia 2000 tahun dan menjadi Raja Naroko, yaitu Raja ketiga Genderuwo yang akan menguasai pantai selatan. Dan kegiatan mediumisasi pun berakhir setelah Edi mengatakan berhasil menjinakkan kolor hijau dan memberi jaminan kolor hijau telah dipindahkan sehingga masyarakat tidak perlu merasa resah lagi. Dalam kajian ilmu gaib, sosok kolor hijau yang menampakkan fisik lebih diyakini sebagai manusia yang sedang menganut ilmu hitam. Biasanya ilmu ini mengarah kepada pesugihan yang tujuan utamanya untuk memperlancar rezeki atau ilmu kekebalan tubuh. Kolor hijau biasanya tercipta setelah melakukan kontrak dengan sebangsa jin yang mengerikan, bisa dikatakan mirip dengan Genderuwo, bahkan jauh lebih mengerikan dari Genderuwo itu sendiri. Oleh karena itu, si pemilik ajian ilmu hitam ini akan memiliki tampilan setengahnya dari jin tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tampilan dari kolor hijau sendiri lebih menyeramkan. Pada ajian ilmu hitam ini, biasanya si pemilik ajian akan diberi tugas untuk meninduri perempuan dengan jumlah tertentu. Setelah tugas selesai, si pemilik ajian akan memiliki ilmu kekebalan tubuh atau kelancaran dalam mendapatkan harta. Seorang ahli kriminologi Universitas Indonesia, Tubagus Roni, selama mengulas isu mengenai kolor hijau, menyatakan ada 3 kemungkinan yang ditimbulkan dari isu kolor hijau yang sempat meresahkan masyarakat saat itu. Menurutnya, kemungkinan yang pertama adalah orang yang menjadi pelaku kolor hijau mengalami kelainan jiwa. Yang kedua, kolor hijau adalah anggota kelompok ilmu hitam yang biasanya menggunakan syarat aneh untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, adanya usaha yang dirancang untuk membuat masyarakat menjadi resah menjelang diadakannya pemilu. Manakah menurut kalian dari 3 kemungkinan yang rasional? Komen di bawah. Itulah tadi mitos Indonesia kolor hijau yang sempat menjadi teror menakutkan di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Kalian percaya yang mana? Apakah kolor hijau adalah pengalihan yang terancam untuk membuat masyarakat resah? Atau apakah kolor hijau benar adalah suatu makhluk yang ingin meningkatkan ilmunya? Komen di bawah. Buat kalian nih yang mau lancar rezekinya, ya berdoa, berusaha, dan bekerja. Jangan mencari jalan pintas, apalagi mengikat kontrak janji dengan hal-hal yang gaib. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah supaya nantinya berkah buat kamu. Amin ya rabbal alamin.
Satu lagi nih, karena kasus COVID-19 yang semakin melonjak angkanya, kalian harus memakai masker saat kalian berada di luar rumah ya. Stay healthy dengan jalani protokol kesehatan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan turn on notification-nya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat video berikutnya di-upload. Untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku semakin semangat menyajikan kisah-kisah seru dan menegangkan. Drop down your request di kolom komentar atau kirim ke myrequest@gmail.com. Kalau kamu ada ide for my next video, because I would like to know it and love to share it with all of you. Follow Instagram aku @anggi_di_sana supaya kalian lebih dekat dengan aku. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.